balik lagi sama Ano Gaming. Nah, kali ini kita tidak akan membahas gaming dulu ya, tapi kebetulan saya juga ada permasalahan terkait masalah laptop. Jadi kemarin tuh curhat sedikit ya. Jadi kemarin tuh laptop saya itu atau laptop yang saya pakai itu, jadi dia itu selalu masuk ke BIOS ya, yang mengakibatkan si laptopnya pada saat dia dihidupkan dia itu nggak bisa nampil Windowsnya, jadi masuk ke BIOS terus. Nah, singkat cerita, pada saat di servis atau dibersihkan, nah ternyata si laptopnya kan dibongkar. Nah, si laptopnya itu dalamnya nyatanya debunya tuh banyak banget, sampai parah lah pokoknya. Akhirnya dibersihkan dan dicek terkait harddisknya juga masih bagus. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semua. Jadi yang pertama itu, seberapa awet laptop itu tergantung dari kitanya, cara pemakaiannya, terusnya penggunaannya seperti apa ya. Nah, itu sangat mempengaruhi dari daya tahan si laptop itu sendiri. Nah, akhirnya pas dicek laptop saya normal lagi. Nah, kebetulan saya juga sharing sama si yang punya servisnya tersebut. Nah, katanya memang saya ceritakan ke mereka bahwasannya laptop pemakaian, kebetulan saya juga WiFi ya, saya tanyakan si laptop itu saat pemakaian saya taruh di atas kasur. Terusnya karena posisi si laptop yang saya gunakan ini kan kalau boleh ya, nah ini laptop yang saya gunakan ini kan dia posisi si exhaust, bukan exhaust sih, tapi untuk udaranya dari si cooling fan itu kan adanya di bawah. Jadi ketutupan si kasur atau untuk sirkulasi udaranya nggak bagus, memang mengakibatkan si harddisknya itu cepat panas. Nah, akibatnya dari harddisknya panas menyebabkan si laptop tersebut nggak bisa booting. Nah, akhirnya dia masuk ke menu booting. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang bisa lebih paham, nanti kolom komentar di bawah ya. Nah, singkat cerita lagi nih, akhir dari itu akhirnya saya juga cari-cari di toko kira-kira apa sih yang cocok untuk memperbaiki atau mengurangi panas dari laptop itu sendiri. Nah, ini akhirnya saya ketemu sama alat ini nih. Ini saya beli di online di Tokopedia kalau nggak salah. Ini harganya kurang lebih, karena saya juga ngeliat dari pembelinya juga udah banyak, itu sekitar 1.700-an orang yang beli. Tapi ya saya lihat dari tokonya juga bagus, akhirnya saya beli. Ini alat ini namanya cooling pad atau cooling cooler. Kok cooling cooler sih? Cooling pad sih, cooling master yang saya beli namanya. Ini baru sampai barangnya. Ini saya tunjukin dulu deh. Kita unboxing cooling master. Oke. Ini saya pengirimannya cukup cepat. Susah saya buka. Nah, ini alatnya guys. Nah, tuh, namanya cooling CM3. Nah, ini sedikit saya bacakan ya spesifikasinya. Dari tempat packagingnya juga lumayan bagus. Dari cooling master ini sih dia 200 mm silent fan ya, berarti dia nggak berisik, itu yang pertama. Terus yang kedua juga dia penggunaannya juga menggunakan port extender, jadi dia langsung nyolok ke si laptopnya juga udah bisa digunakan. Terus kemudian dia anti slip ya, jadi si ini tuh dia nggak, pada saat ditaruh di atasnya dia si laptop nggak akan meluncur atau licin gitu. Terus kemudian ergonomis desain, nah, kita nggak ngerti juga yang maksudnya ergonomis desain itu, emang tampilnya lebih mudah atau gampang digunakan atau seperti apa. Terus kemudian dari spesifikasinya, dia modelnya R9 MBC CMC3 GP ya, nanti bisa dicek sendiri di toko online ya. Ini kebetulan saya beli yang original, harganya sekitar 150.000, udah sekalian pengiriman. Namanya Notepal CMC3 Silent Fan Laptop Cooling Pad. Nah, nanti kita lihat dulu dalamnya isinya seperti apa sih.
Oke, sebentar saya aduk. Ini dari segi packagingnya juga udah bagus banget sih, sampai bingung bukanya. Oke, kita buka dulu. Nah, dalamnya dapat apa aja sih? Nah, sedikit. Oke, nah ini dalamnya kita dapat buku asuransi biasa, buku asuransinya. Kemudian ini biasa bahan pengawet atau apa jadi makan gitu. Terus, nah ini dia. Ini alatnya guys. Ini alatnya namanya Cooling Master. Tampilannya sangat menarik sekali depan belakang. Oke, kita bongkar sedikit. Nah, ini dia. Ini Cooling Master. Kita buka dulu sebelahnya. Oke, setelah kita lihat. Oke, ini kita buka. Menarik sih, kalau menurut saya menarik banget. Ini dia dari posisi kipasnya ada di belakang, ini juga sama. Jadi dia untuk sebagai pendingin satu fan untuk pendingin si laptop. Nah, nanti kita coba dulu guys, kira-kira hasilnya seperti apa. Oke, thank you. Langsung aja, nah ini tampilannya seperti ini, nanti kita coba jajal. Kita pasang dulu ya, dia berfungsi atau enggak. Oke, bentar. Kita ambil laptopnya, kita terapin di atas sini. Oke, aman. Si laptopnya ini kita coba colokin. Ini posisi udah hidup ya, si tampilannya udah hidup. Kita cek apakah bekerja. Ini tanpa kita colokin ke power supply ya. Ini apakah dia bisa berfungsi normal. Kalau mau lihat, nah tampilannya seperti ini. Fan-nya juga udah muter normal tuh ya, karena ini sudah kita hubungkan ke USB portnya. Nah, ini kalau kita lihat, ini kita geser sini sedikit. Kalau kita pegang, adem banget di atas ini. Bagus banget sih. Ini sih recommended banget untuk cooler buat pendingin laptop, bisa digunakan. Oke, nah terus kemudian semoga ke depan nggak ada kendala lagi yang terkait masalah laptop yang sering digunakan di atas kasur karena kitanya mager, terusnya kita gunakan sambil duduk-duduk. Wah, itu ya nggak, ya apalagi zamannya WFH sekarang. Nah, itu kita sering mager kan ngerjain di atas kasur yang mengakibatkan si cooling fan-nya kotor. Seperti itu, kira-kira seperti itu guys. Oke, kita balik lagi. Oke guys, terima kasih atas segala macam bentuk yang sudah dilihat hari ini. Semoga dapat bermanfaat buat kalian, dan sedikit pengalaman saya terkait masalah bagaimana sih cara membantu atau jangan sampai si laptop kita itu rusak seperti itu. Oke, thank you, makasih.